Oke, kita mulai ya. Oke, aku mau ucapin selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikutan webinar kampusku. Dan mungkin juga buat teman-teman yang baru pertama kali nih ikutan di webinar kampusku. Aku juga pengen nyapa nih untuk teman-teman yang mungkin malam ini juga nonton kita lewat aplikasi Cakap. Aku mau ucapin selamat malam dan selamat datang di webinar kali ini. Nah, webinar kali ini cukup spesial karena aku bareng sama Kak Dion. Buat kalian yang udah pernah ikutan webinar kampusku pasti tahu siapa Kak Dion. Biasanya juga nge-MC untuk beberapa webinar lainnya. Nah, tapi khusus spesial malam ini Kak Dion bakalan jadi pemateri buat kita semua yang bakalan ngajarin tentang Adobe Illustrator itu apa. Oke? Nah, aku pengen kasih tahu dulu untuk teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung buka slido.com terus kasih nomornya ini atau nanti linknya bakalan aku taruh di kolom chat ya. Nah, nanti pertanyaannya silakan drop ke sana. Kemudian kalau teman-teman lihat pertanyaannya mungkin mirip atau pertanyaannya mungkin teman-teman juga ya kurang lebih mau ditanyakan juga, silakan di like aja supaya pertanyaannya nanti jadi prioritas kita untuk kita tanyakan. Oke? Tanpa basa-basi lagi, aku pengen langsung aja nggak Kak Dion. Halo Kak Dion. Halo Kak Antoni. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Kok mukanya hari ini agak glowing? Aduh, bisa aja Kak. Oke, oke. Gimana hari ini kabarnya? Lagi sibuk apa nih sekarang? Kenapa? Lagi sibuk apa? Lagi sibuk apa ya? Lagi sibuk kerjaan juga sama freelance desain juga. Oh, oke. Oke, karena udah malam, gak usah lama-lama lagi, langsung mulai aja ya. Buat Kak Dion, Oke, tepat saya persilakan. oke Kak. Terima kasih. Oke, saya mau make sure udah kelihatan layarnya. Udah. Kalau digedein. Udah penuh belum? Oke, sip. Oke deh. Oke semuanya, halo semuanya. Perkenalkan aku Dion atau nama lengkapku Dionisius Alfamori Kusuma. Jadi di sini aku akan mengisi tentang desain grafis dan juga Adobe Illustrator ya teman-teman. Jadi ini profil singkat aku. Jadi aku itu sekarang domisili di Bandung dan ada beberapa portofolio yang juga sudah pernah aku bikin. Kalau misal teman-teman berminat untuk lihat bisa juga lihat langsung aja di portofolio Bitly Design Portfolio Dion gitu ya. Dari itu aku alumni ITS dan sekarang aku juga di kampusku sebagai founder di Product and Design gitu. Oke, kita gini dulu ya. Jadi ada rules-nya nih. Jadi kita nanti diskusi sama teman-teman jangan tidur ya. Jangan tidur jam masa udah diikutin dari awal sampai akhir malah tinggal tidur kan sayang gitu ya untuk itunya ilmunya. Kemudian kalau bisa aktif ya teman-teman gitu. Aktif berarti nanti di Slido kalau bisa banyak pertanyaan gitu. Oke deh, kita langsung ke materi. Pertama itu adalah prinsip desain. Jadi prinsip desain itu ada beberapa hal. Jadi yang pertama itu adalah kesederhanaan atau simplicity. Kalau kita lihat ya teman-teman, kesederhanaan itu sekarang jadi trending di dunia desain grafis sekarang. Contohnya untuk di logo-logo, kayak logonya Adidas, kemudian logonya Nike, bahkan mereka itu cuma menggunakan warna hitam putih aja supaya lebih sederhana. Dan sesuatu yang sederhana itu juga menjadi terlihat jauh lebih ekonomis gitu ya teman-teman. Jadi tanpa membuang banyak biaya produksi karena memiliki desain yang kompleks ataupun warna yang kompleks itu. Dan itu kalau desainnya sederhana itu juga menjadi salah satu hal yang bisa eye-catching gitu ya istilahnya. Eye-catching dan kalau semisal terlalu rumit itu kalau teman-teman lihat desain ataupun uh, desain grafis misalnya ini buku ya yang warna kuning nih. Di sini ada gambarnya Doraemon, di sini terus dikasih gambar SpongeBob, gambar ini itu terus ada kumis tengah-tengahnya kan bakal terlihat rame. Jadinya kayak informasi yang mau disampaikan itu nggak sampai. Oke, kemudian keseimbangan. Jadi kita di sini belajar keseimbangan. Jadi penempatan unsurnya itu disesuaikan berdasarkan posisinya. Kalau di sini ya teman-teman kita lihat nih, ada tiga gambar. Yang pertama ini simetris. Jadi simetris kanan kiri itu kelihatan bahwa tidak ada yang
kalau bahasa Jawanya tuh jomplang gitu ya. Nggak ada yang beda sendiri gitu. Jadi informasi yang disampaikan itu sama-sama bisa diinformasikan. Kalau ini asimetris gitu. Jadi ada yang kecil, ada yang gede. Nah, biasanya yang gede itu adalah sesuatu yang ditonjolkan gitu. Kemudian radial nih. Jadi ini ada kayak apa ya? Kayak yang bulat-bulat ini lingkaran itu dia ditempatkan di tempat yang simetris dalam satu pusat gitu. Jadi mereka diposisikan bersamaan dengan rasio dari lingkaran itu juga sama semua gitu. Kemudian penekanan atau emphasize. Kalau penekanan itu kita itu di sesuatu yang ingin ditonjolkan gitu. Biasanya dengan sesuatu yang terlihat beda sendiri gitu ya. Kayak misalnya kalau ini kan warnanya pastel semua ya, warna pastel semua. Terus kita nih lihat nih ada rumah yang warnanya hijau sendiri gitu. Kemudian detail, bisa juga dengan detail. Jadi belakangnya kayak buram-buram gitu atau nggak jelas, tapi ada satu rumah tuh yang mirip gitu. Tapi itu shape. Kayak di sini nih. Kayak lainnya itu kan bentuknya itu kayak apa ya? Kayak geometri gitu. Sedangkan yang lainnya yang ditonjolkan ini bentuk yang bentuknya vektor kayak gini. Jadi kita mau menunjukkan yang vektor. Kemudian kontras. Kalau di kontras ini kita lihat nih kalau warna biru sama kuning ini kan sesuatu yang kontras. Jadi terlihat jelas gitu loh apa bedanya dari antara yang biru sama yang kuning. Lalu itu size and dominance di sini. Jadi benda yang kita ingin tonjolkan itu memiliki ukuran yang lebih dominan gitu. Atau isolation. Jadi kayak ada banyak benda gitu, terus itu kita sendirikan benda yang kita ingin tonjolkan di space yang lain. Oke, gitu. Jadi ini penekanan. Kemudian irama. Kalau irama itu melakukan repetisi. Jadi kita menciptakan suasana atau feel gitu ya. Kayak di sini ini kan kelihatannya kayak alunan lagu gitu ya. Padahal ini sesuatu yang gambar aja gitu, gambar tapi dia dibentuk irama sesuai dengan bentuk gelombangnya kayak gini. Atau yang guratan kayak gini. Ini juga irama karena dia dari kecil terus habis itu membesar gitu. Oke, kemudian kita akan bahas warna. Sebelum bahas warna, aku mau teman-teman lihat deh ini. Kira-kira mana sih desain yang menurut teman-teman bisa dilihat atau enak dilihat gitu? Boleh di komen, boleh. Oke, ada A, ada B, ada C. Oke, kayak. Oke, B, 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 B. Oke. Iya, jadi benar banget. Oke, thank you teman-teman semua atau jawabannya. Jadi memang teman-teman yang di sini itu yang paling jelas dan informatif dan bisa dilihat itu yang B. Kalau kita yang C, ini warnanya senada, tapi kayak tidak kontras sama sekali gitu ya teman-teman. Jadi kampuser kalau lihat ini ya kayak ini apa tulisannya desain ya apa-apa. Kalau orang buta warna bisa bahaya ini kayak gini. Terus habis itu yang A ini lumayan bagus, warnanya berbeda, tapi dia tidak menggunakan konsep pewarnaan yang benar. Itu nanti kita akan belajar tuh konsep pewarnaan. Kemudian yang B ini jelas nih kontras antara biru dan oranye. Di oranye juga ada warna hitam, jadi tegas gitu. Di sini kita ngomong desain kayak gitu. Oke, kemudian, nah ini yang aku ngomong ini yang tentang prinsip pewarnaan. Jadi warna itu kan memang dibagi jadi 3 ya teman-teman. Ada warna primer, warna sekunder, sama tersier. Kalau warna primer ya kayak yang kita lihat sini, yellow, red, blue. Sekunder itu campuran antara primer, tersier itu campuran antara sekunderi ataupun primer terhadap sekunderi. Oke, nah ini dia kombinasi warna. Jadi kalau kita di yang A ini ya, yang A ini, dia itu konsep kombinasi warnanya itu masih kurang sesuai, bukan ya kurang sesuai gitu ya. Jadi ada beberapa pewarnaan nih yang bisa teman-teman lakukan. Nah ini, contohnya yang primer itu bentuknya segitiga kayak gini ya. Lalu itu sekunderi, antar warna sekunder, primer ini antar warna primer, square ini antar warna primer ataupun sekunder.
analogus, itu warna yang sama tapi senada, tapi bisa kontras ataupun memiliki kesan yang senada gitu ya. Atau komplementari itu yang dalam lingkaran ini kita lihat itu berlawanan, atau split complementary. Dia bentuknya kayak segitiga sama sisi gini. Dan juga ada beberapa warna netral, yaitu hitam putih, abu-abu, sama warna beige, sama ini apa, pastel yang agak warna tulang gitu ya, warna tulang. Itu maksudnya warna netral gitu. Bisa dikombinasikan dengan mana aja asalkan bisa menimbulkan warna yang kontras. Contohnya ya kalau putih ya sama biru. Tapi kalau biru sama hitam kan sama-sama gelap ya. Jadi kan kurang bisa dilihat gitu ya perbedaannya gitu. Nah, pasti teman-teman kalau misalnya ngedesain di Adobe Illustrator ataupun Photoshop atau desain platform manapun ya pasti ada pilihan warna itu RGB sama CMYK gitu ya. Nah, kalau di sini ada yang tahu nggak bedanya apa? Boleh ditulis di kolom chat kalau misal tahu. Kalau enggak, Kak Dion bakal spill nih bedanya apa nih. Oke. Oke, thank you Kak Ramadan. Red, green, blue untuk RGB, bener banget. Jadi untuk RGB itu emang red, green, blue. CMYK itu cyan, magenta, yellow, black. Jadi tapi bedanya ini kalau misal kita mau mendesain itu adalah untuk RGB itu ditujukan semisal kita ingin ekspor hasil desain kita itu ingin ditunjukkan di layar aja gitu. Jadi di layar di smartphone boleh, di laptop juga bisa kayak gitu. Cuma kalau CMYK itu untuk semisal kita mau mencetak gitu. Nah ini kayak katanya Kak Nida nih bener banget. Jadi RGB itu untuk digital, CMYK untuk cetak gitu. Oke, kita next. Nah ini untuk beberapa referensi untuk milih warna ya teman-teman. Jadi di website coloradobe.com, colorhan.co, canva.com juga ada. Jadi untuk warna itu aku tapi biasanya color.adobe.com karena dia udah langsung kayak pakai metode yang ini, yang kayak ini nih, yang apa sih bundar sama garis-garis ini. Oke, terus aspek visual. Oke, jadi aspek visual ada dua ya teman-teman. Pertama itu ada tiga, sorry. Pertama itu titik. Dari titik kita hubung-hubungkan jadi garis. Dari garis nanti dihubung-hubungkan jadi bentuk. Nah ini ada beberapa garis nih. Ada banyak kan di sini. Dan kemudian ada yang namanya bentuk. Oke. Kalau bentuk ini dibagi jadi dua jenis. Yang pertama itu geometrik. Yang pertama itu geometrik. Yang kedua organik. Yang geometrik itu yang bentuknya itu kayak punya sisi lipat gitu ya. Sisi lipat yang sama ataupun punya sudut gitu. Kalau organik itu bukan kayak bentuk yang tidak beraturan yang kita bentuk berdasarkan vektor yang ada di Adobe Illustrator ataupun di platform desain lainnya gitu. Oke, kemudian tipografi. Oke, aku mau tanya dulu dong. Kira-kira dari dua desain itu mana sih yang menurut teman-teman menarik gitu dilihat gitu? Oke, A. Oke, iya iya, bener bener. Oke, thank you teman-teman semua untuk jawabannya. Jadi memang untuk yang A itu jauh lebih enak dilihat. Kenapa? Karena dia tidak menyalahi aturan dalam tipografi gitu ya. Jadi kalau yang B ini kita akan bahas setelah ini ya. Kenapa kok yang B ini tidak mengikuti aturan tipografi? Benar ini Kak Fitri Aulia, font yang A itu nggak rame itu juga benar tuh salah satunya. Oke, jadi gini. Untuk huruf itu ada 4 jenis. Ada serif, sans serif, script sama dekoratif. Kalau serif itu contohnya yang di sini. Jadi ada kaitnya, kayak Times New Roman itu juga serif. Terus sans serif itu dia nggak ada kayak kaitnya, nggak ada topinya atau ekornya kayak gini ya. Kalau script itu yang bentuknya kayak apa ya, tulisan zaman dulu gitu. Tulisan kaligrafi zaman dulu yang huruf sambung. Kalau dekoratif itu ya kayak
kayak gini atau kayak Comic Sans gitu juga itu maksudnya dekoratif karena dia bentuknya nggak aturan. Oke, next. Nah, ini ada beberapa prinsip dalam tipografi. Pertama itu hierarki. Jadi hierarki itu dia melakukan penggolongan untuk mempermudah identifikasi kategori dan pembacaan. Di sini ya teman-teman kalau kita lihat nih, contoh yang yang kiri sama yang kanan, kan kita bakal jauh lebih paham ya tujuan dari website ini di bagian yang kanan daripada yang di bagian kiri. Kenapa? Karena yang kiri ini dia itu tidak ada hierarkinya gitu. Hierarki itu contohnya untuk yang paling atas itu harusnya jauh lebih gede. Kemudian yang bawah akan semakin kecil ataupun semakin kecil ke bawah lagi. Itu juga bisa kayak berlaku kebalikannya. Tapi tergantung untuk tujuan dari desainnya kita. Gitu. Jadi untuk tipografi yang ini, yang kiri, itu kan sama semua ya. Ya kan bingung nih. Ini tuh apa ya gitu ya kan. Ini tuh mana ya menunya? Oh, menunya ini gitu. Oh, bedanya ini. Kayak jadinya kurang bisa dibedakan gitu loh. Fungsi antara layout yang atas, yang bagian menu sama yang bagian isi. Oke, kemudian konsistensi. Jadi konsistensi dilakukan dengan menerapkan konsep hierarki, tapi dilakukan dengan menerapkan jenis font yang konsisten dan tidak terlalu banyak. Selain itu dilakukan juga dengan menerapkan penempatan baris yang konsisten. Teman-teman kalau lihat PPT ini kesel nggak lihatnya? Kak Antoni kesel nggak lihatnya? Oh iya, Kak Antoni kesel tuh katanya. Iya benar, jadi ini nggak konsisten teman-teman. Ya kan? Teman-teman juga kesel juga ya lihatnya. Iya benar, jadi ini nggak konsisten teman-teman. Kenapa? Karena dia itu nggak kayak eh, fontnya itu kayak berantakan, posisinya nggak teratur gitu. Coba kita bedakan dengan yang ini. Nah, yang ini kan jauh lebih enak ya. Konsisten, dia itu ada di kiri, terus habis itu informatif dan jelas gitu ya. Terus habis itu mengerti apa yang harus dibedakan. Jadi ini juga menerapkan konsep hierarki itu. Jadi bedakan antara ini dan ini. Yang satu nggak rapi, satunya rapi gitu. Dan juga konsistensi juga bisa nih dilihat dari jarak antara font dengan font lainnya gitu. Jadi kayak yang hierarki atas jaraknya segini, yang sini juga segini. Kemudian white space. Nah, kalau ini ya teman-teman kita lihat nih yang di kiri sama yang kanan. Yang kiri kelihatan gede ya, jadi gampang gitu dibacanya. Cuma kayak nggak enak nggak sih? Kayak kok mepet banget sama kertas gitu ya. Bayangkan aja teman-teman baca buku terus tulisannya tuh mepet banget di kertas gitu ya. Kan kayak kesel juga kan. Bayangin aja. Jadi kayak kalau semisal sobek dikit gitu kan kayak hilang gitu ya nanti informasinya gitu. Nah ini benar kata Kak Nida. Kalau dicetak nanti kepotong. Benar juga tuh. Karena kan biasanya kalau yang di bagian kiri kan kayak ada space khusus untuk dijilid gitu ya. Nah beda kan yang kanan. Yang kanan ini memang jauh lebih kecil, tapi jauh lebih informatif dan enak lebih enak dibaca. Kenapa? Karena dia ada space antara margin gitu. Jadi margin itu nggak hanya berlaku ketika kita mengetik ya, tapi juga berlaku ketika kita membuat desain gitu. Kemudian pewarnaan. Kalau kita lihat nih di sini ya, tipografi pewarnaan yang kuning sama yang hitam ini kayak lebih kontras kan yang kuning gitu. Jadi ini juga berlaku untuk konsep pewarnaannya itu di tipografi. Kalau yang hitam, mungkin kalau semisal CMYK gini ya, CMYK, kalau RGB gini ya, agak lebih jelas gitu ya. Tapi kalau kita, semisal sudah kita cetak di RGB itu bakal warnanya agak berubah dikit. Dan itu bakal menyulitkan pembaca untuk membaca apa sih ini tulisannya gitu. Kenapa? Karena antara yang background, yang abu-abu sama hitam itu kan bedanya tipis banget. Gitu, jadi nggak kontras. Oke. Kemudian distorsi. Distorsi itu jadi kayak, kalian pernah nggak ya kayak lihat orang yang baru belajar desain? Ini aku nggak ngomongin orang yang nggak bisa desain ya, cuma kadang kan ada orang yang nggak bisa baru belajar desain ataupun baru belajar fotografi, terus habis itu kayak fotonya ditarik-tarik ataupun fontnya ditarik-tarik gitu ya, kan jadi kayak nggak enak gitu ya dilihatnya. Jadi kayak kesannya juga tidak menghargai si pembuat fontnya ini.
Tuh Kak Ratkam juga ngomong katanya sering banget gitu ya. Nah itu sangat tidak dianjurkan di dunia desain. Kenapa? Karena itu pertama kita tidak menghargai pembuat karyanya. pembuat karyanya. Oke, tidak menghargai pembuat karyanya. Yang kedua, itu agak kurang enak dilihat gitu ya. Oke, Kak Rini itu adalah saya dulu. Oke, makanya kita ikut webinar desain biar tahu nih hal-hal yang harus dihindari di tipografi biar informatif dan juga kesannya lebih menghargai orang lain. Jadi lebih cocok yang pertama ya teman-teman, dia itu tidak mengubah-ubah dan juga tidak ditarik-tarik. Kalau yang kanan atas ini kan ditarik ke kanan. Yang di bawah ini didorong ataupun dipencet gitu. Kalau lupa pencet shift bisanya Kak akhirnya keubah. Iya benar banget. Cuma kalau semisal kita udah terbiasa di desain ya Kak Fitri, itu nanti kita bakal tahu kok. Oh ini ternyata ke distorsi itu. Pasti tahu nanti. Gitu. Oke, kemudian nih paling yang ditunggu-tunggu ya sama teman-teman. Kita langsung praktek ke Adobe Illustrator dasar. Jadi untuk Adobe Illustrator gini. Kalau kita lihat ini ya, ini frame untuk Adobe Illustrator. Nah, kalau kita lihat di sini tuh, kalau di sini aku pakai Adobe 2020 ya teman-teman. Jadi kalau yang versi lama atau versi baru harus menyesuaikan. Tapi di sini itu layoutnya hampir sama. Yang kiri itu tentang toolsnya, yang kanan itu untuk file atau menunya. Terus habis itu yang kanan ini adalah untuk penyesuaian dari apa yang sudah kita buat di sini di white space ini gitu. Nah, sekarang Kakak akan ngajak teman-teman kalau misal ada Adobe boleh dibuka, kalau misal nggak ada Adobe nggak apa-apa. Ikutin aja tutornya gitu ya. Kita akan bikin smile kayak gini. Oke. Kita bikin smile kayak gini ya. Jadi ini cukup sederhana ya teman-teman. Cuma emang ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui untuk pemula, beberapa tools yang harus diketahui. Ya, aku pindah ke Adobe dulu ya. Oke, jadi ini tampilan untuk Adobe. Jadi di sini kalau kita lihat ini file untuk bikin menu, kemudian ini editing. Terus habis itu yang kiri ini yang untuk bikin bentuknya. Terus yang kanan untuk penyesuaian. Oke, kita bikin new. Oke, loading. Nah, untuk smile ini aku sambil ini deh. Bentar ya. Biar serupa. Sorry. Oke, kita bikin smile ini ya. Kita ambil base-nya, yaitu lingkaran. Oke, ini lingkaran ya. Nah, caranya untuk mengganti warna, kita tinggal klik 2 kali yang kiri ini. Lalu kita ambil warna kuning. Kalau di sini kuning nggak ya? Oke, kuningnya bebas sih yang mana aja. Misal ini. Oke, gitu. Terus habis itu stroke. Kalau stroke kita, kan ini posisinya gini ya, kalau yang di kiri ini. Stroke kita pencet yang belakangnya. Nah, kita ganti warnanya di sini atau klik 2 kali juga bisa. Ini. Oke. Kemudian untuk stroke-nya kan ini belum kelihatan banget ya. Oh, ini belum keganti. Kita lihat nih di sini ada di properties yang bagian kanan untuk penyesuaian. Itu ada stroke. Ini tebalnya berapa pt? Ini bisa nih ditebelin gitu. Nah, ada cara lain yang lebih gampang kalau semisal teman-teman udah punya base gambarnya gitu. Yaitu caranya dengan menggunakan A-Doppler. Sorry. Gunakan A-Doppler, yaitu yang ini. A-Doppler tools. Jadi, kita pencet ininya, kemudian kita arahin nih ke kursor yang warna kuning. Nah, warnanya akan berubah sesuai dengan yang kita mau. Kalau misal di biru ini, dia bakal jadi biru. Gitu. Itu asiknya A-Doppler. Jadi, kalau misal lupa
kode warna nggak bingung nanti. Oke, kita stroke lagi ya. Gini. Nah, kemudian di sini di bagian kanan ini ada yang namanya align. Nah, di align ini kita bisa kayak bikin bentuk ini itu sejajar sama kertasnya. Kalau di sini kertas itu namanya artboard. Nah, di sini tapi dipencet dulu align to artboard. Jadi aku sukanya sih horizontal center horizontal vertikal ya, kayak gini. Gitu ya. Oke, kemudian kita bikin mata. Mata, kalau semisal teman-teman mau bikin garis yang lurus, itu tinggal yang bagian bentuk ini kalian klik lama, terus pencet yang ini, yang lain. Itu tapi berlaku untuk garis lurus kayak gini aja. Cuma kayak gini. Nah, kalau semisal mau bikin bulat, bikin yang lengkung kayak gini, sangat disarankan kita itu menggunakan yang namanya pen tool. Jadi pen tool ini nanti dia bisa bikin bentuk yang organik. Kalau tadi kan kita belajar ya, bentuk organik itu yang tidak simetris. Jadi ini bebas nih, kayak kita bikin gini. Itu bisa. Tuh, bisa. Ini bikin bentuk yang organik. Gitu. Oke. Karena kita tidak bikin bentuk organik, tapi bikin mata, kita bikin nih. Oke, kayak gini. Nah, bisa diklik, ditahan, sambil pencet shift. Supaya apa? Supaya dia itu melengkung secara presisi. Kalau aku ngomong. Jadi, nanti hasilnya kayak gini. Kalau misal nggak pakai shift, biasanya tuh jadinya kayak, nah, melengkungnya nggak jelas gitu ya. Jadinya nggak sama gitu, takutnya. Sedangkan kalau misal kita pencet shift, kita tahu nih, kanan apa namanya, bisa sejajar kayak gini. Gitu. Oke. Untuk stroke-nya kita tebelin. Kemudian kita pencet nih yang stroke nih. Biar apa? Biar ujungnya ini tumpul, bukan kotak kayak gitu. Dipencet yang bagian ini, apa sih ini namanya? Caps. Terus habis itu kita ganti cap round, yang round cap. Oke, udah selesai. Nah, kita bikin satu matanya, tinggal Ctrl C, Ctrl V. Oke, ini udah sejajar ya. Nah, biar sejajar lagi ya, bisa di group. Jadi ini dua-duanya dipencet. Nah, tadi kan kita bisa align atau bikin center untuk bentuk yang ini ya, bentuk yang bundar ini di kertasnya. Nah, sekarang kita bikin sejajar untuk antar bentuk. Nah, ini diganti dulu jadi align to selection. Kemudian pilih yang vertical align center. Nah, udah nih sejajar kanan kiri. Nah, kalau udah kita tinggal grup aja. Biar bisa di center artboard. Oke, ada di center. Nah, kemudian bikin smile-nya. Bikin smile-nya ini aku pakai pen tool. Jadi nanti teman-teman yang mau bikin smile ini kayak tadi sama kayak mata. Jadi gini, yang pertama, terus itu aku taruh di tengah-tengah kursornya. Aku pencet shift sambil tariknya ke kiri. Terus kalau udah aku taruh di paling awal tadi, yang namanya apa namanya? Titik awal, sorry. Nah, udah selesai. Oke. Ini kalau semisal agak kurang lebar bisa dilebarin. Nah, oh ya, aku mau ngasih tahu kalau di AI itu biar kita nariknya ini presisi gitu ya. Ini kan nggak presisi nih kalau di gini-gini nih, ya kan? Itu caranya adalah kalian klik yang di sini, klik yang ingin diperbesar terus pencet Alt. Dia bakal menyesuaikan, jadi dia akan simetris. Atau istilahnya dibikin skala perbandingan gitu ya. Sama itu juga berlaku untuk besar kecil. Tapi bedanya kalau besar kecil itu pakai shift. Jadi ini ada perbandingannya gitu. Nanti
bentuk yang gini itu sama bentuk yang gini, bentuknya sama cuma beda skala perbandingan gedenya. Gitu. Oke, kita taruh di tengah. Nah, kalau udah ini kan warnanya putih ya, tengah-tengahnya. Oke, warna putih. Nah, bikin giginya itu bisa pakai dua cara. Yang pertama itu kalian pakai ini apa garis ini. Terus habis itu kalian susun-susun di depannya dulu. Itu bisa. Atau kalau aku pakai rectangle tool. Jadi bikin susunan di depannya dulu kayak gini. Contohin ya. Jadi copy paste aja. Jadi nanti kayak gini. Di depannya smile. Sorry. Oke. Kemudian untuk smile ini smile ini. Untuk copy paste kalian juga bisa nih. Kayak yang udah di blok ini, kalian tinggal pencet Alt, terus klik tarik. Dia akan ke copy sendiri. Jadi lebih efisien menurutku. Jadi tinggal bikin di sampingnya, klik Alt, kiri. Ini. Nah, kalau udah aku bakal kayak lebih banyak lagi gitu. Oke, kalau udah gini, dipastikan ini kan kurang presisi ya. Nih, ini juga nih. Kalau mau besar kecil kayak gini tadi, itu caranya pencet Alt, terus habis itu di scroll depan belakang. Itu caranya. Kalau mau geser ke kiri kanan, Control sambil scroll. Kalau mau naik turun, Shift sambil scroll. Oke, ini udah ya teman-teman. Oke, kalau udah ini kita grup aja semua bentuknya. Di grup dulu. Tujuannya supaya tidak mencar-mencar. Karena biasanya kalau mencar-mencar nanti susah, harus ngulang lagi gitu. Kita taruh ini di belakangnya smile. Itu caranya adalah kontrol siku kiri. Kalau misal mau di depannya kontrol siku kanan. Nah, kita kontrol siku kiri. Nah, kalau udah kita melakukan yang namanya clipping mask. Ini jadi yang udah di grup ini sama yang smile ini kalian pencet, habis itu clipping mask. Oke, udah. Nih jadi gigi. Nah, tapi kok ini belakangnya nggak ada bordernya, Kak? Oke, kita bikin aja border di sini. Yang tanda tanya ini, yang stroke di belakangnya. Terus kita ganti warna hitam. Kalau udah kita tinggal stroke-nya jadi ditebelin. Oke, udah jadi. Ya kurang lebih serupa ya, meskipun tidak sama gitu ya. Gitu. Oke, jadi untuk operasi dari AI itu kayak gitu teman-teman. Nah, jadi nanti kalau semisalnya, aku stop, bentar. Semisal dari teman-teman nanti mau ada yang mau ditanyain, apapun itu, boleh banget nanti kontak aja ke aku. Kemudian ini ada berapa nih website yang bisa memberikan teman-teman inspirasi sama kayak buat riset gitu. Jadi ini vektor, karena Adobe Illustrator itu kan basicnya vektor ya. Vektor, jadi kalian boleh nih kayak, kalau yang gratis itu biasanya di freepik.com, vectizy.com, sama vectorstock.com. Nah, di tiga website ini, misal kalian download kayak apa ya, misalnya gambar kuda gitu ya. Gambar kuda yang udah di animasi. Nanti kalian bisa download versi AI-nya di situ. Jadi tinggal dimodif-modif kayak warna diganti gitu juga bisa. Kemudian website untuk inspirasi ada 3, behance.net, pinterest.com, sama shutterstock.com. Jadi di sini teman-teman bisa lihat apa aja sih gitu isinya. Oke, gitu. Sudah selesai sih dari Kak Antoni, gimana? Halo Kak Antoni.
Halo Kak Antoni. Oke, sorry, tadi putus-putus. Oke, oke, buat ini aku nggak tahu selain itu kayaknya error deh. Buat teman-teman yang pengen nanya bisa langsung drop aja ya. Tapi tadi aku sempat nih baca ada satu pertanyaan dari Kak siapa tadi ada yang nanya ya. Itu dia nanya itu gini, seberapa jauh sih Kak kita bisa mengeksplor warna-warna tadi itu? Kan tadi ada beberapa macam warna ya, ada primary, secondary, tertiary, terus kemudian ada macam-macam. Nah, itu seberapa jauh sih bisa dieksplor? Seberapa jauh bisa dieksplor tergantung dari tujuan desainnya ya teman-teman. Jadi seberapa jauh kalau misal ya warnanya terlalu rame itu kejauhan kalau aku ngomong. Kenapa? Karena jadinya desainnya terlalu rame gitu. Aku contohin aja ya di sini ya. Bentar, aku bukain. Di Adobe, Color Adobe-nya. Mm, mm, mm. Jadi seberapa jauh ya tergantung dari teman-teman maunya gimana gitu. Karena kalau semisal terlalu banyak pun juga jadinya agak terlalu ya, terlalu rame. Bentar ya. Ini. Jadi kalau di Adobe Color itu tergantung. Jadi biasanya dia ngasihnya 5 opsi warna gitu. Nah, kalau misalnya yang ini kan tipe yang tadi apa ya namanya? Aku lupa. Tipe yang analogus yang ini. Jadi kayak berdasarkan jarak. Nah, yang tengah itu biasanya kalau di Adobe Color itu yang warna primernya yang teman-teman pingin. Nah, ini tinggal nih digeser-geser aja. Nah, berapa jauh, Kak? Kalau menurutku ya, seberapa jauhnya itu bisa ambil dari 5 ini aja sih. Gitu. Jadi, untuk triangle misalnya, ini kan ada 5 juga nih. Kita pindah-pindahin. Nah, misalnya yang warna ini dia sama ini juga bisa dikombinasikan. Yang C ini C sama E bisa. Yang D sama B pun bisa. Yang D sama C pun bisa. Yang D sama A pun bisa. Jadi kalau kombinasi mau seberapa jauh ya kalau semisal kalau teman-teman dulu belajar matematika ya. Matematika kan pasti ada peluang gitu ya. Peluang jadi dari 5 warna ini berapa ada peluang warna yang bisa dikombinasikan. Itu bakal banyak banget kan. Jadi tergantung nih tujuan dari desainnya teman-teman gitu. Gitu kan Anthony. Masih di mute kan? Oke, tadi Kak Fitri yang nanya. Aku lupa tadi. Iya, Kak Fitri tadi yang nanya. Oke, sebelumnya aku pengen tahu dulu. Kalau dari Kak Dian sendiri, boleh spill dikit Kak portfolionya? Aduh, kalau portofolio mau di-share gitu maksudnya. Ya, spill aja dikit. Barangkali ya kan, ada teman-teman di sini yang pengen pakai jasa kakak kan lumayan. Oh ya, sebentar ya Kak. Saya bukain. Jadi sejauh ini saya bikin beberapa portofolio itu dia itu fokusnya di bidang desain. Aku belum share screen ya, sorry sorry. Di Instagram feed, logo, mockup desain, katalog, kompro atau company profile, website, banner, sama sertifikat, sama stiker lain. Jadi kalau teman-teman pakai lain mau mau pakai stiker lain tuh boleh. Gitu. Gitu sih Kak Antoni. Di scroll boleh, di scroll, scroll. Pengen lihat. Boleh sih. Ini contoh-contohnya untuk Instagram feed gitu. Lumayan banyak ya. Terus ini logo.
Terus ini merchandise. Terus ini katalog. Ini kompro, company profile. Ini proposal. Ini website. Kalau ini pakai Figma sih, bukan pakai Adobe Illustrator. Terus banner, kreatif, sama ini stiker. Stikernya ada 2 sih. Jauh ini baru 2. Oke. Gitu Kak. Oke, ada anak nih, Kak, ngedalamin Adobe Illustrator itu kira-kira butuh waktu berapa lama sih? Sampai untuk menguasai total ya? Eh, mendalam, menurutku sih belajar itu nggak ada habisnya ya. Jadi kalau mau mendalami seberapa lama, ya sampai teman-teman merasa bahwa teman-teman puas. Nah, masalahnya manusia kan manusia itu susah untuk puas ya, susah gampang puas gitu lah maksudku. Gitu. Jadi kalau aku dulu ya, aku baru belajar Adobe Illustrator itu tahun 2017. Sedangkan sekarang udah tahun 2023. Berarti aku belajar selama 6 tahun ya. Ya, 6 tahun. 6 tahun untuk Adobe Illustrator sejauh ini. Dan memang di awal-awal desainku masih jelek-jelek banget. Dan aku mengakui bahwa itu desainnya jelek. Karena aku udah melihat desainku yang dulu di awal-awal. Kayak, buset ini jelek banget. Aku dulu kayak gini gitu ya. Tapi lambat laun nanti teman-teman bakal kayak evaluasi, dapat masukan dari orang lain terkait desainnya teman-teman. Terus habis itu dari situ juga bakal mendalami yang namanya tools-tools yang ada di Adobe Illustrator, karena di Adobe Illustrator sendiri itu toolsnya cukup kompleks ya teman-teman. Jadi nggak cuma yang tadi aja, jadi bisa kita bikin efek contohnya kayak efek-efek glowing gitu juga bisa. Terus habis itu bikin kayak bentuknya jadi apa ya, kayak ada teksturnya gitu juga bisa. Dan itu butuh belajar cukup lama. Kecuali teman-teman praktis tiap hari gitu ya, kayaknya bakal jauh lebih anu deh, lebih expert nanti. Oke, berarti kalau belajarnya nggak rutin, maksudnya belajarnya se apa ya, sesempatnya, itu berarti kurang lebih sampai untuk di titik Kak Dion itu berarti kurang lebih butuh 6 tahun ya. Tapi kalau memang belajarnya tiap hari ya mungkin bisa lebih singkat lagi waktunya gitu. Iya, karena kan juga cara belajar orang beda-beda, itu nggak bisa disamain. Oke, kalau Kak Dion dulu belajar lewat apa? Les kah? Belajar aku otodidak, nggak les. Jadi otodidak kayak minta tutor ke temen gitu. Dari itu otodidak ke YouTube, ya kayak gini juga ikut forum forum dong, ikut pelatihan kayak gini. Oke, ini Kak Nidana tanya nih, Kak, ada alternatif nggak selain ada Illustrator yang free gitu? Oke, oke. Ada. Dan itu sekarang sedang aku sering pakai gitu ya. Jadi aku agak lumayan jarang diadop sekarang karena aku udah jatuh cinta sama yang baru, yaitu namanya Figma. Figma itu tujuannya memang buat UI UX, tapi Figma itu dia enaknya dia juga bisa kayak buat desain feed. Itu sih. Dan toolsnya jauh lebih sederhana tapi dari Adobe. Jadi tools-tools yang kayak bikin efek glowing gitu-gitu nggak ada di Figma. Cuma kalau semisal bikin yang basic gitu ya teman-teman, bikin yang basic itu bisa di Figma. Kayak contohnya feed IG gitu, itu bisa di Figma. Dan itu juga sistemnya subscribe. Jadi kalau semisal kalian kerja di tim, terus habis itu kalian habis kerja, terus pingin teman kalian lihat, kalau AI kan harus share file ya. Share file pun kalau semisal gambarnya nggak di apa ya, di rasterize dulu malah error karena gambarnya nggak kedetek gitu kan. Gitu Oke, Kak. jadi gimana? Mau buka kelas Figma? Udah ada Kak Ahmad sih. Barangkali pengen ngajar Figma juga nih. Boleh, boleh. Oke, jadi teman-teman kalau ada ya ada alternatifnya yaitu Figma, dan Figma itu anaknya dia nggak harus diinstal. Jadi teman-teman bisa pakai versi website, buka di Figma itu, terus teman-teman bisa pakai itu gratis. Tapi dengar terakhir Figma itu udah diakuisisi sama Adobe. Jadi kita nggak tahu nih ke depannya apakah dia bakalan 100% free terus atau gimana, kita masih belum tahu ya. Tapi sejauh ini Figma masih gratis sih kalau teman-teman mau pakai, mau buka webnya aja masih gratis kok.
nggak kayak Adobe harus subscribe gitu. Itu. Nah, terus ini ada nanya nih, aku itu lagi kak, terus di AI kan ada banyak banget nih. Nah, cara kakak itu nguasain gimana membuat tulisnya itu? Terus latihannya itu mulai dari apa sih? Apakah dari membuat ulang logo yang di internet terlebih dahulu atau kayak gimana? Oke, cara menguasai semua tools. Oke, kalau tools aku belum semua ya teman-teman. Aku belum se-expert orang yang profesional gitu ya, yang di company-company gitu. Cuma gini, untuk belajar dari awal itu menurutku kita belajar yang sederhana dulu. Kenapa? Karena biar kita pembiasaan dulu untuk tools-tools yang sederhana. Istilahnya kayak kalau yang sederhana nggak sederhana aja nggak bisa dilakukan atau dihandle, gimana mau yang lebih kompleks lagi gitu. Terus latihan menguasai semua tools dan dimulai dari latihan buat apa? Kalau dulu aku latihannya dari bikin poster. Jadi bikin poster di kayak kepanitiaan gitu ya, kayak kepanitiaan gitu. Terus habis itu iseng-iseng ikut kontes logo meskipun aku tahu logoku dulu jelek banget di di, di Design Crowd. Kalau teman-teman mau tahu, ini aku share aja ya Design Crowd. Aku dulu situ sering dan dulu itu aku baru lihat lah kemarin tuh aku baru lihat ya logoku yang dulu aku pernah submit di Design Crowd kayak kok jelek banget ya dulu dan dan ya itu namanya proses sih memang proses karena kan kita belajar dari nol bukan belajar langsung jadi gitu ya. Terus apakah membuat ulang logo-logo yang ada di internet terlebih dahulu atau seperti apa? Itu bisa jadi salah satu metode untuk pembiasaan diri menggunakan tools. Cuma kalau aku dulu lebih suka langsung brainstorming sendiri untuk bikin logo. Jadi aku bakal brainstorming sendiri, riset sendiri. Jadi aku nggak cuma belajar desainnya aja, tapi juga belajar untuk brainstorming aku sendiri gitu. Untuk belajar kayak kalau semisal kliennya minta kayak gambarnya itu harus gambar kucing, tapi kucingnya dia maunya kucing yang bentuknya futuristik. Nah itu kan aku harus riset ya, kucing yang futuristik kayak gimana sih gitu. Nah gitu, jadi nanti kalau udah dari banyak benda itu, banyak hasil riset itu, bakal aku kayak jadikan satu, aku sketsa. Nah nanti kalau udah sketsanya aku taruh di AI. Baru kalau udah nanti aku bikin garis-garisnya di AI. Gitu. Oke, berarti belajar ya namanya juga belajar ya. Mulainya dari yang sederhana itu dulu ya. Iya. Oke. Oke, ini ada yang minta nih Kak, di reshow slide-nya dong. Iya, iya. Oke, oke. Ini, udah belum? Oke, udah. Oke, aku lanjutin ya. Ini ada Ah, yang nanya nih dari Veronica, ada dua. Aku bacain dulu yang pertama. Nah, eh, saya baru belajar dan benar-benar pemula. Itu kira-kira apa sih yang harus dikuasai duluan? Sebagai apa ya, basicnya atau fundamentalnya itu apa? Hmm, saya belajar benar-benar pemula. Kalau pemula, aku dulu belajarnya adalah dengan coba-coba sih ya. Jadi coba-coba dulu desain apa aja yang menurut teman-teman bisa didesain. Apa aja, meskipun nanti hasilnya jelek ataupun enggak, itu urusan belakang. Yang penting itu pembiasaan. Karena aku dulu pernah sih ngedesain apa ya? Desain poster buat lombanya temanku ya. Temanku minta tolong aku desain poster lomba untuk lomba por. Dulu aku bikin sampai 3 jam kayaknya. Sampai 3 jam dan itu hasilnya kalau sekarang aku lihat ya hasilnya kayak kok gini sih gitu dulu itu. Tapi waktu itu aku merasa bahwa desainku itu udah paling bagus waktu itu. Dan itu wajar karena kita baru belajar dan kita kayak rasanya wah aku baru bikin karya nih gitu. Itu sih kalau mau belajar yang benar-benar pemula gitu. Apa aja di desain. Misalnya ya kalau kalian di internet coba deh search kayak contoh poster lingkungan hidup misalnya. Kalian tiru aja nggak apa-apa. Nanti kalian akan membiasakan diri untuk kayak spacing atau penempatan penempatan apa nih penempatan teksnya itu di mana, kemudian gambarnya itu harus taruh di mana, ornamen-ornamen itu harus di mana, itu bisa. Nah kalau sekarang juga ada yang namanya Canva ya. Canva itu menurutku
Oke buat orang yang nggak bisa desain, cuma kayak kalau Canva kan udah bentuk template ya, jadi mematikan kreativitas sih menurutku. Karena kita nggak mikir lagi yang estetika itu kayak gimana gitu. Terus yang nomor dua ini juga Kak, atau gimana? Yes, boleh sekalian. Pernah nggak ngalamin stuck ide desain terus apa pernah munculin? Pernah, malah sering. Sering. Jadi aku caranya itu ya tadi pakai yang website ini, website inspirasi. Kalau aku lebih banyak di Pinterest, pinterest.com. Atau aku bakal cari, misal ya kalau ada klien itu nyarinya adalah requestnya logo yang luxurious, warnanya itu merah, terus habis itu tulisannya serif. Aku bakal nulis di Google luxurious logo red color. Nah itu kan bakal kayak banyak ya, banyak referensi di situ. Nah itu aku bakal kayak menghubung-hubungkan antara visi misi perusahaannya, terlebih itu menghubungkan visi misi perusahaannya terhadap desain yang ada di Google. Itu sih. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kakak pertama kali desain di mana, Kak? Aku pertama kali desain di kepanitiaan sih. Bukan, maksudnya Ya. mungkin software-nya. Oh software, software aku pertama di Benar AI. nggak sih software mungkin maksudnya ya? Pertama itu, oh aku dulu pertama banget itu namanya Inkscape kalau teman-teman tahu gitu ya. Inkscape. Di Inkscape, terus aku merasa kayak Inkscape kok gini-gini aja gitu terusnya. Terus aku beralih ke Adobe Illustrator. Nah di Adobe Illustrator itu aku mulai sambil aku minta tolong temanku buat ngajarin aku. Oh, Nah habis Adobe Illustrator terus pindah ke AP, Photoshop. Habis ke Photoshop pindah kemana ya? Pindah ke Figma. Bukan pindah sih, belajar yang baru gitu. Photoshop. Kalau Photoshop gimana? Menguasai nggak atau cuma sekedar bisa? Sekedar bisa sih kalau aku. Karena Photoshop biasanya kan pakai buat foto. Oh, kenapa bang? Berarti poin inti bagi pemula itu jangan terpuas dengan hasil kerja sendiri, tapi tetap harus mengapresiasi apa yang kita buat ya, Kak. Iya benar. Jadi kalian pasti kan sudah kayak merasa seneng kan bisa bikin sebuah karya gitu. Tapi jangan cepat puas karena memang saingan kalian di luar sana itu masih banyak gitu. Orang yang profesional desainer juga ada gitu. Jauh lebih profesional dari aku pun ada. Cuma di sini aku sharing ke teman-teman terkait AI itu gimana sih? Itu. Oke. Ya Kak, aku biasanya respon ke teman yang nggak bisa desain lebih enak responnya. Oh, Iya kan? maksudnya nggak terlalu kritisi gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa dikritisi itu. Kritik itu membangun sebenarnya. Cuma kalau cuma dikritik tapi nggak dikasih saran itu kan agak kesel ya. Betul sekali. Kritik nggak apa-apa tapi harus ada sarannya. Oke. Ini yang di apa namanya Slido apa aku coba yang Sierra? Coba boleh. Di tempatku nggak bisa soalnya itu. Oke. Oke sama-sama Kak Fauzia. Udah ya? Oke, sudah. Bisa mulai dari yang ketiga itu Kak. Ada tips nggak gimana biar pentulnya bisa lancar, biar nggak kaku-kaku gitu. Oke. Oke. Aku dulu masih kaku di awal-awal. Kenapa? Karena aku belum terbiasa sama main pen tools gitu ya. Tapi aku dulu itu belajarnya gimana ya? Kayak aku itu menjiplak poster yang udah pernah ada gitu. Ataupun desain yang pernah ada. Terus aku bikin, misal ya ada di poster itu ada yang bentuknya meliuk ini. Nah aku ikutin tuh garisnya meliuknya itu. Itu aku ulang-ulang dulu. Nah itu sekarang jadi jauh lebih lancar. Dan kalau di pentul itu gini, kan biasanya kan antar kalau sudah bikin, uh, gimana ya aku contohin deh. Sambil praktek Kak, sambil praktek boleh. Hah? Sambil buka apa ada ilustratornya boleh. Sebentar. Mana ya ini? Udah kelihatan belum? Belum. Oh, udah. Hah? Udah. Udah.
Contohnya kalau dari garis antar garis gini dengan gini, itu kan dia kan pasti ada kayak titik gini kan. Nah terus semisal mau bikin lagi, itu biar hasilnya kayak smooth gitu, smooth. Kalian jangan kayak bikin gini terus habis itu ininya apa ya? Jadinya gini. Jadi melebih besar daripada kalau kalian lihat kan di sini ada yang kayak garis ini kan, garis ini dan ini. Itu tujuannya untuk nunjukin tingkat smoothnya gitu. Oke gitu. Terus habis itu nggak bisa. Ada loading. Oh, ada ya. Oh, udah. Oke. Tapi itu kalau di Pentel itu kalau teman-teman lihat kan di akhirnya pasti kan kayak jadinya nggak smooth gitu kan. Nah kalau aku settingnya gini, aku pencet klik di sini dan di sini di antara keduanya ini aku pencet klik, terus aku bakal minus yang di tengah ini. Nah dia akan lebih smooth gitu. Gitu. Kak siapa tadi aku nggak tahu namanya. Lupa namanya, bukan nggak tahu. Nggak ada namanya memang. Oh, nggak ada namanya. Oke. Oke, Kak Aninomus. Gitu. Lanjut. Kak, mau tanya cara ngatasi kreatif block gimana? Kreatif block itu berarti kayak bingung ya mau desain apa lagi gitu ya. Ya, Ya mungkin kayak, lagi stuck cukup. Termasuk. itu sama sih kayak tadi. Jadi aku pertama sih, yang pertama kalau semisal udah kreatif block aku bakal tidur dulu. Tiduran dulu ataupun tidur sama aja ya. Terus habis itu kalau udah aku nanti cari-cari di HP, kan HP jauh lebih enak ya karena kalau laptop kan harus duduk ini gitu. Kalau HP kan sambil rebahan bisa sambil lihat Pinterest gitu. Kalau udah nanti di Pinterest ada yang bagus ya gitu, baru aku bakal bikin yang serupa. Kalau aku gitu sih kreatif blog. Oke, berarti intinya kalau mengalami kreatif block itu ya lebih apa ya? Harus pergi dulu, refresh dulu kali ya. Refresh dulu sambil cari-cari inspirasi lain gitu ya. Oke. Ini ada dua yang mirip nih, aku baca dari kakak. Kayaknya menarik. Kan Yang tadi mana? aku lihat biodata kakak anak teknik, tapi sekarang fokus di desain. Itu kan nggak ada sama jurusan ya, Pak. Iya, jurusannya nggak laku, deh. Enggak gitu. Kan ya. Bisa cerita nggak kenapa lebih? Mungkin sama kayak Iqbal juga. Kan Iya bener. Iya bener, aku anak teknik. Aku memang anak teknik. Lulusan teknik juga. Aku mulai mendapati interestku di desain itu ketika aku belajar. Jadi aku bakal ceritanya, aku terjun di desain sejak aku ikut kepanitiaan di desain eh, Pubdekdok itu apa ya? Publikasi, dokumentasi, dan desain dekorasi di situ. Awalnya aku kan punya yang namanya interest atau minat itu di bidang fotografi awalnya. Nah, karena aku terjun di Pubdekdok, mau nggak mau kan aku harus ngedesain kan. Nah, lama-lama kok kayak seru gitu ya ngedesain. Sama serunya kayak fotografer gitu. Bedanya kalau fotografer kan harus nyari objek ya. Kalau di sini kan tinggal duduk, kita bikin aja objek gitu. Lama-lama ketagihan. Gitu sih. Dan akhirnya terbiasa. Terus, oh ya sama ini. Terus aku ngeliat kalau ternyata orang teknik yang bisa desain itu dikit gitu. Aku mikirnya gitu kan. Yang orang teknik yang bisa desain dikit. Nah ini bisa nih jadi peluang aku untuk batu loncatan aku nanti ke depannya. Aku mikirnya gitu. Jadi aku udah mikir ke depannya gitu sih. Oke, apa sorry. Kalau misalnya kita berandai-andai Kak Dion dulu nggak masuk ke PDD, apakah Kak Dion akan ada hari ini? Atau mungkin ada Mungkin ya. motivasi lain mungkin untuk belajar tentang desain? Mungkin bisa, enggak ya. Tapi kurang tahu sih. Kalau aku sih dulu lihatnya itu kayak orang yang bikin desain itu kayak keren gitu ya. Aku dulu lihatnya gitu sih. Aku juga pengen dong gitu. Nah terus aku masuk Pubdekdok.
Pertama karena memang minatnya fotografer, kedua memang pengen belajar desain gitu sih. Jadi memang harus punya punya apa interest dulu ya. Ini kayak Kak Rapkam juga gitu. Jadi terjun ke PDD. Jadi buat kalian yang mau belajar lebih dalam, terjunlah ke PDD. Oh, oke, ini ada yang nanya nih, Kak, kalau kita buat desain tapi pakai elemen grafik atau cuma auto-atik elemen grafik itu bisa masukin ke foto nggak sih? Soalnya aku tetap berdesain kok. Eh bisa tapi ada ininya kayak gimana ya? Aku pernah sih bikin gitu. Contohnya gini, kalau free pick ya, misal kalian udah masukin ke AI, terus cuma diganti-ganti warna aja, itu nggak bisa jadi portofolio. Portofolio itu adalah ketika 80% dari hasil hasil karya itu adalah buatanmu sendiri. Jadi kalau semisal ada pendukung dari free pick, dari website lain, itu kalau bisa cuma 20%-nya aja. Biar itu nunjukin seberapa ekspertisnya kita gitu di bidang desain. Jadi bukan kayak kesannya nyalin tapi cuma beda posisi gitu ya. Nah, misal di free pick yang di sini nih, ini gambar ini kalian pindah ke sini. Yang jempol ini kalian pindah sini. Itu bukan porto sih kalau aku. Jadi porto itu ketika kalian bikin desain utama. Nah, ini nih kalian taruh di situ buat mendukung biar jauh lebih estetik ataupun jauh lebih bagus. Oke, oke, berarti lebih biasanya dikenal dengan konsep ATM ya. Hmm? Berarti tiru modifikasi. Jadi fruitik itu kalian pakai untuk jadi apa ya, referensi doang kali ya. Iya, bisa diomongin gitu. Oke, jadi kalian pakai untuk jadi referensi, kemudian kalian tiru, kalian bikin karya kalian sendiri. Nah, karya kalian itu yang bisa kalian masukkan ke portfolio kalian. Karena kalau yang di fruitik itu kan ya jadi punya orang lain gitu. Nah, Iya, ini ada nih Kak, ada saran nggak YouTube kalau mau dalamin AI channel apa? kalau YouTube aku nggak pernah kayak fanatik ke satu channel sih ya. Jadi aku lebih ke arah tujuan yang mau aku desain itu apa sih? Kalau aku ya. Jadi semisal aku kok pingin ya desain kayak logo futuristik. Aku bakal kayak cari tutorial logo futuristik gitu sih aku. Jadi aku nggak terlalu fanatik sama satu orang, dua channel. Karena menurutku kalau aku ngambil dari banyak perspektif, malah justru bakal bikin ilmuku jauh lebih gede gitu sih. Jadi Oke, kalian kalau misal mau nyari saran, mau nyari tutor di YouTube, ketahui dulu tujuannya mau apa gitu. Rio Purba, Rio Purba bisa sih. oke. Kayaknya ini terakhir, boleh di scroll Pak? Ah, iya ya. Menurut Mas Dion, AI ada kekurangannya nggak berdasarkan pengalaman dari Mas Dion? Ada, yaitu tidak bisa subscription. Tidak bisa apa? Jadi nggak bisa sharing sharing kayak Figma gitu loh. Kalau Figma kan pakai email aja bisa di sharing-sharing kan. Mungkin Oke. mm, mungkin itu sih. Tapi sejauh ini lainnya sih aku fine-fine aja ya. Kecuali untuk sharing-sharing file gitu. Jadi kayak misal ada yang minta file mentahnya kan aku harus share ke orang dan menurutku nggak efisien aja sih gitu. Oke, tapi berarti kalau di Figma itu tadi kekurangannya menurut Kak Dion nggak bisa seperti AI ya. Berarti pengennya yang ada satu software yang dua-duanya gitu Kak. Ada gimana? Ada fitur keduanya gitu. Fitur kedua itu gimana ya? Fitur keduanya maksudnya kan Figma bisa sharing nih, tapi ada beberapa tools Oh, yang ya nggak ya bisa ya. di Kalau download. Figma itu bisa sharing secara free. Sedangkan kalau semisal AI biasanya harus yang original atau yang udah terdaftar gitu sih. Oke. Oke, mana kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Terakhir, ini tadi ada yang nanyain. Kak, ada buka kelas ya? Hah? Boleh, nanti aku buka. Oke, jadi apakah Kak Dion ada buka kelas? Ya, ada. Kak Dion bakalan buka kelas nanti bareng sama kampusku juga.
Tapi untuk tanggalnya kita masih belum tahu ya. Kita masih usahakan cari tanggal yang pas. Tapi kemungkinan nanti ada di bulan Februari, kalau nggak berarti di awal Maret. Itu nanti kelasnya sama Kak Dion. Kalian tunggu aja informasinya di Instagramnya kampusku kayak biasanya. Tuh. Oke, kita udah mau selesai nih. Nah, aku pengen nanya ini mungkin Kak Dion ada last statement mungkin. Oke. Jadi desain itu lifetime ya teman-teman. Jadi nggak ada sesuatu yang perfect banget dan itu bisa di-develop sampai selama-lamanya gitu. Jadi kalau semisal kalian baru membuat desain, apresiasi hasil karyamu itu boleh. Tapi jangan puas dan stuck di situ. Karena kalau ketika kalian puas dan udah stuck di situ, nggak bakal ke-develop skill kalian. Itu sih kalau dari aku. Jadi tetap belajar dan cari peluang yang bisa membuat kalian belajar. Boleh kayak ikut magang ataupun ikut kepanitiaan yang terkait dengan desain. Itu pun juga bisa jadi portofolio kalian. Gitu sih. Jadi kalau semisal kalian nggak punya portofolio, bingung nih, aku harus bikin portofolio di mana ya gitu ya. Bisa kayak ikutin kontes-kontes ataupun cari cari kesempatan kayak bukan jiplak ya, kayak ATM gitu juga boleh. Tapi ditulis di portofolio kalian kalau modification of what gitu. Itu sih Anthony. Oke. Oke, berarti mungkin maksud Kak Dion itu adalah kalian kalau punya karya senang sih boleh, tapi jangan terlalu berpuas diri. Karena pasti tetap ada ruang untuk improve karya kalian untuk jadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Itu kan Kak ya? Bener banget. Oke, thank you Kak Dion ya buat udah udah sharing-sharing untuk malam hari ini bareng sama teman-teman. Nah, selain itu aku pengen ngumumin juga kampusku nggak eventnya nggak sampai di sini aja. Kita masih punya 6 event lagi selanjutnya di bulan Februari ini sampai akhir bulan nanti. Nah, buat teman-teman yang pengen ikutan bisa langsung daftar aja kayak biasanya platformnya di kampusku.id atau mungkin kalau teman-teman pakai Sukacita bisa langsung dibuka Sukacitanya. Itu kita mulai ada webinar karir lagi bareng Pak Juta, ada financial planning dasar, ada mental health, ada konten writer juga, sama public speaking, sama tentang sosial media. Kalau teman-teman pengen jadi kreator mungkin bisa ikutan di yang terakhir ini. Oke? Nah, oh ya, sama satu lagi ada event bootcampnya Kak Dion, seperti yang tadi udah aku bilang. Tapi untuk tanggalnya kita masih belum tahu, kita belum janjian sama Kak Dion tanggalnya apa. Tapi soon kita akan segera umumkan tanggalnya di Instagramnya kampusku Pak biasanya. Atau kalian bisa sering-sering nih ngecek di website kita. Nanti kalau udah ada pasti aku tampilin di sana posternya. Itu. Nah, oke, aku mau minta waktunya untuk teman-teman ngisi feedbacknya. Bareng sama feedback buat Kak Dion juga, buat kampusku juga. Silakan diisi feedbacknya, nanti sertifikatnya kita kasih berdasarkan feedback itu ya. Betul. Nah, sambil nunggu nih, aku kasih waktu 5 menit kali ya isi feedback. Nah, buat teman-teman di sini, buat Kak Dion deh, buat Kak Dion, aku pengen tanya, sebenarnya Kak Dion itu lebih atau punya aliran nggak sih tentang desain? Atau punya role Aliran model nggak? role model. Role modelku adalah mentorku dulu. Jadi aku dulu itu ada satu orang itu cuttingku. Dia itu yang ngajarin aku desain dari nol. Dan gara-gara dia aku bisa sampai kayak sekarang ini sih. Jadi menurutku role modelku dia sih. Oke. Pernah, sorry. Oke. Pernah melakukan kesalahan apa sih waktu belajar ngedesain? Kesalahan, aku bukan ngomong kesalahan ya, tapi kekurang tepatan gitu ya. Kekurang tepatan. Karena Atau pernah dihujat orang nggak? kalau dihujat, enggak sih ya kayaknya ya. Enggak dihujat. Enggak pernah. Cuma aku itu pernah menyalahi aturan tipografi. Jadi kayak distorsi yang tadi itu, terus itu apa ya dulu di awal-awal itu. Apalagi ya kayak gambar gitu ya. Gambar aku dulu nggak tahu loh cara nge-crop gambar itu gimana. Aku baru tahu cara nge-crop gambar waktu aku belajar Photoshop. Dan gambarnya dulu ya jadinya nggak apa ya
nggak bisa ngeblend gitu ya sama desainnya gitu sih Oke. kalau di Oke, awal. kalau gitu aku tutup aja untuk sesi malam hari ini. Sebelum aku tutup sesinya, aku pengen ngajak teman-teman untuk foto bareng yuk, yang bisa on cam bentar. Nanti kita foto bareng. Ya, aku tunggu yang bisa on cam bentar. Oke, ada lagi yang mau on cam? Yuk. Ya udah ya, aku screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke, bentar, tahan. Oke, lagi dong. Kayak bebas. Oke, satu, dua, tiga. Oke, udah selesai. Oke, buat teman-teman semua yang udah datang malam hari ini, aku ucapin terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Kak Dion yang udah sharing-sharing bareng kita malam ini. Ditunggu aja tanggal bootcampnya bareng sama Kak Dion nanti. Kita bakalan umumin secepatnya. Kemudian juga buat teman-teman di sini, jangan lupa yang pengen ikutan kita yang lainnya, bisa langsung daftar aja. Gitu. Oke, sekian dari aku, Antoni. Aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman udah datang malam hari ini. Kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Bye-bye.